database atau dari database ke database gitu. Cuman basic yang utamanya kita coba setting dulu ya beberapa konfigurasinya. Misalnya kalau teman-teman udah install Postgre atau MySQL, boleh dilihat konfigurasinya gitu yang dibutuhkan, atau misalnya bisa aja disimulasikannya dari database itu ke database itu sendiri gitu. Sebenarnya kan itu bukan masalah juga sih database ke database, karena tinggal digantikan dari arah konfigurasinya aja gitu kan ya. Kalau misalnya, nah ini beberapa konfigurasi yang dibutuhkan gitu kan ya. Kalau untuk eh, Postgre misalnya, ya mungkin ini kita butuh URL-nya yang kurang lebih seperti ini ya. Misalnya ada JDBC, Postgre, terus ini IP-nya berapa gitu kan. Mungkin kalau diinstal di localhost, kita simpan di localhost, terus ini portnya port berapa, database itu di running-nya gitu. Terus ini mungkin nama database-nya, misalnya ini contoh aja nama database-nya donasi misalnya. Terus kita harus download file JDBC-nya khusus untuk Postgre ya, karena ini JDBC connection apa atau driver ini kan beda-beda ya. Ada yang buat yang Postgre, ada yang buat MySQL gitu kan. Untuk konektornya ada buat yang Oracle, ini pasti beda-beda sih gitu si drivernya. Mungkin tinggal di download aja di internet gitu. Terus class name-nya rata-rata sih yang Postgre biasanya seperti ini sih, org.postgresql driver. Mungkin kalau yang versi ADB juga bisa juga sih org.adb.driver kalau misalnya. Cuman ini ada berhubungan juga sih antara file ini dengan yang si driver Java yang ini gitu. Nah, untuk yang MySQL kurang lebih hampir mirip ya. Kita tinggal di URL-nya ada JDBC, MySQL, ini IP database-nya, portnya, sama ini nama skema atau nama database-nya misalnya dari HDMI. Nah, ini yang kita lihat di drivernya berbeda antara MySQL dengan yang Postgre ya. Mungkin tinggal di download di internet aja. Terus ini untuk driver class name-nya. Nah, sebenarnya di kali ini saya akan coba juga ya untuk di luar dari topik ini sih sebagai tambahan ya. Mungkin lebih ke dari kemarin kan kita bahasnya terkait ekstrak data, terus transform data, terus loading data gitu kan. Cuman outputnya masih berupa database atau file gitu kan. Nah, nanti kita coba akan tampilkan lah outputnya seperti apa sih kalau di web gitu. Mungkin tapi kita tampilkan pakai tools lain, yaitu misalnya pakai Grafana atau misalnya di time series database pakai TimescaleDB gitu. Nah, nah untuk ekstrak dari database ke database atau file ke database atau database ke file itu sebenarnya prosesornya kurang lebih hampir mirip juga yang udah kita bahas sebelumnya gitu, diulang-ulang gitu kan, kayak get file, put file, split text misalnya untuk men-split sebuah teks, ekstrak teks, replace teks, ini kan sebenarnya hampir mirip lah ya gitu. Terus ada put SQL untuk info database. Nah, ini juga bisa juga, ternyata filenya bukan dari JSON atau CSV, tapi dari Excel. Ini kita pakai prosesor ini juga bisa. Update atribut untuk menambahkan atributnya gitu, atau convert JSON to SQL. Ini yang tadi ya, misalnya JSON ke SQL. Terus flow-nya misalnya ini ya, kita coba pelajari lagi nanti DB ke file, file ke DB, dan sebagainya. Nah, ini parameter-parameter yang kemarin udah jelasin juga sih mungkin, kayak get file, ini detektorinya harus kita set. Terus ini rekursif atau enggak, misalnya dia ada subdir lagi di dalamnya atau enggak gitu kan. Terus misalnya ini file filter, bisa kita eksak nama file atau bisa pakai regular expression gitu. Ini contoh config-nya. Terus yang put file juga sama ya, directory. Terus ada ini kan nyimpan ke file ya, misalnya dari kita tulis database ke file, tentu butuh direktorinya ada di mana gitu kan. Terus ini ada settingan conflict resolution,
untuk mengecek apakah kalau filenya itu udah eksis akan diapakan nih, apakah di rename, di replace atau di reject dan sebagainya gitu kan. Terus ini settingan maksimum file sama compressionnya kalau misalnya pengen lebih hemat lagi space-nya kayak gitu. Split text, nah ini digunakan untuk memisahkan teks string menjadi lebih kecil gitu kan berdasarkan delimiter tertentu gitu kan. Ini bisa dipakai untuk menjadi segmen-segmen yang dapat diolah gitu kan, lebih simpel lagi. Ada beberapa konfigurasi yaitu line split count, misalnya jumlah barisnya akan ditambahkan ke setiap file terpisah gitu kan, tidak termasuk baris header. Nah, terus ada header line count, jumlah baris yang harus dianggap sebagian besar dari tajuk header dan digerakkan ke semua file yang terpisah. Remove trailing new line, menghapus baris baru di setiap file terpisah gitu kan. Ini kurang lebih konfigurasinya itu. Nah, extract text ini komponen dipakai untuk mengekstrak informasi. Nah, ini mungkin yang banyak sering dipakai juga gitu ya. Kayak misalnya berdasarkan pola atau ekspresi regular tertentu gitu kan. Kayak misalnya nanti itu ada A misalnya, koma B, koma C misalnya. Nah, ini pakai regex supaya kita memisah filter untuk A ini dijadikan apa untuk A akan dimasukkan ke variabel apa, untuk B itu akan dimasukkan ke variabel apa, untuk C itu akan dimasukkan ke variabel apa gitu kan. Terus sisanya akan diproses berikutnya. Lebih gampangnya sih ini kalau misalnya mau di-insert semua, ini nggak usah langsung pakai extract text juga bisa gitu kan, tinggal langsung misalnya pakai langsung CSV, terus CSV reader, terus dijadiin Avro atau JSON, terus langsung di insert ke database gitu. Cuma nanti kalau ada kebutuhan, aku pengen ngerubah dulu A-nya apa gitu, mungkin itu kita bisa pakai extractor sini gitu kan. Cuman nanti teman-teman harus belajar juga dari regular expression untuk memecah variabel-variabel dari si teksnya ini gitu kan. Kayak gitu. Terus ini beberapa teksnya gitu kan. Beberapa konfigurasi lain yaitu contohnya uh, match mode memungkinkan kita menentukan bagaimana ekstraktor itu akan menangani hasil ekstraksi jika terdapat lebih dari satu cocok pada pola regex gitu. Dan destination-nya gitu kan, atribut tujuan di mana hasil ekstraksi akan disimpan. Nah, ini kita coba salah satu contohnya gitu kan. Nah, ini mungkin nanti kita salah contoh aja, misalnya kita bikin variabel properti gitu yang namanya quantity misalnya. Nah, ini regular expression-nya ini gitu kan misalnya. Ini untuk membaca kolom pertama gitu kan. Kalau yang ini SKU ini untuk membaca kolom kedua gitu kan. Kalau untuk membaca kolom ketiga mungkin ini harus ditambahkan juga sih regular expression yang lainnya gitu kan. Dan sebagainya lah gitu. Nah, kalau replace text sendiri yang berikutnya itu untuk mengganti mengubah stringnya gitu kan berdasarkan pola yang ditentukan. Ini udah dipelajari juga ya di yang kemarin ya, misalnya kita akan merubah headernya aja misalnya, atau kita akan merubah beberapa ekspresi sesuai dengan ini gitu. Kita misalnya ini apakah diubah semua, apakah cuma ditambahkan gitu kan, atau disimpan di awal atau simpan di akhir gitu kan. Ini beberapa strateginya tergantung dari nanti pengolahan datanya gitu kan. Terus evaluation mode-nya ini apakah seluruh teks atau baris-baris tertentu atau beberapa baris awal atau beberapa baris akhir itu bisa juga di evaluation mode-nya gitu. Nah, contoh kayak gini misalnya nantinya awalnya itu ada CSV misalnya angka AB,
3,12 misalnya, CD misalnya 0,34 misalnya. Nah, di awal di sini kita coba diekstrak dulu, misalnya oh ini variabel AB itu quantity misalnya, oh ini variabel 12T SKU misalnya. Nah, terus kita harus coba replace text gitu kan. Akhirnya variabel ini tuh akan menjadi comment SQL misalnya, contohnya misalnya insert into inventory SKU kita, value-nya diisi dengan yang ini misalnya, ini AB, ini misalnya 12 misalnya. Ini kalau misalnya ini ada 2 baris, berarti ini masing-masing baris punya di replace juga stringnya, dan ini juga di replace juga stringnya, sehingga si CSV yang tadi bentuk CSV itu akan menjadi komen-komen SQL gitu kan masing-masing gitu. Nah ini put SQL yang kemarin ya, kita untuk insert ke database gitu kan, insert, update atau delete gitu kan ya. Beberapa parameter yang kita butuhkan tadi ya, yang kayak connection-nya, terus SQL statement, batch size-nya, transaction control-nya gitu. Nah, ini contoh kita bikin connection pool-nya gitu kan. Ini tinggal di-create saja gitu kan kalau misalnya, atau misalnya kita bisa klik tanda panah ini. Nah, tanda panah yang tadi itu isiannya yang tadi, yaitu ada URL-nya, ada class name, sama driver location-nya atau file drivernya ada di mana gitu kan. Dan mungkin tambahkan user dan password ke arah database-nya, itu harus disimpan juga di sini. Kayak gitu. Nah, ini yang tadi ya, yang contoh misalnya parameter yang harus kita isi di connection pooling service yang sudah dijelaskan juga di awal. Nah, terus ada juga beberapa data yang misalnya memang dari file yang lain, yaitu di Excel misalnya. Nah, kalau di Excel kita bisa langsung convert aja pakai prosesor Excel gitu kan. Nanti akan langsung menjadi flow file dan bisa diproses berikutnya. Terus ini contoh konfigurasinya. Contoh konfigurasi yang Excel to SD processor misalnya. Ini kalau ada yang butuh diekstrak atau apa yang bisa di setting sini. Atau value separatornya bisa dicek juga di sini, apakah pakai koma atau pakai titik koma, tab dan sebagainya. Nah, ini update atribut untuk menambahkan atributnya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita akan menambahkan update atribut gitu kan. Ada flow file, nanti ketika kita nambahkan atribut jpassword atau jusername, nanti di flow file tersebut akan nambah atributnya gitu kan. Mungkin di hal yang sebelumnya kan kita akan nambahin nama file di atribut misalnya. Ketika distrik dia akan diproses berikutnya. Nah, ini bisa juga pakai menggunakan update atribut, atau kita menambahkan beberapa informasi khusus di file tersebut gitu. Selanjutnya convert JSON to SQL. Nah, ini yang sudah dilakukan juga ya tadi ya, di kemarin sudah ada juga. Nah, ini mungkin yang setting itu harus connection pool, table name, nama tablenya, terus SQL-nya gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya kita akan coba masukkan dari CSV ke database lebih lanjut. Misalnya kita bikin tabel inventory, create tabel inventory misalnya, terus di ini contoh di MySQL mungkin. Tapi kalau misalnya di kalau misalnya di Postgre mungkin ini tinggal engine-nya dihapus aja nih. Ini titik koma sampai sini udah cukup harusnya. Di sini kita lihat
Misalnya ada ID inventory, SKU, quantity, signal property, ID inventory dan sebagainya. Nah, kurang lebih yang persiapannya ini di database-nya gitu kan. Nah, prosesor apa aja sih yang dibutuhkan gitu kan ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya banyak. Oh, ini nama list filenya belum diisi ya. Coba sebentar ya. Isi konten filenya sebentar. Nah, ini yang eh, pertama tadi create table dulu ya. Create table misalnya di MySQL atau di Postgre. Terus yang kedua buat file CSV, mungkin isinya cukup di 3 barisan juga nggak apa-apa gitu ya. Yang selanjutnya, kira-kira flow-nya apa aja nih yang dibuatkan di sini? Pakai prosesor apa aja sih gitu? Ada yang bisa coba tebak? Harusnya sih mungkin get file gitu kan ya. Terus apa lagi? Hmm, put SQL misalnya, split text misalnya, update atribut misalnya, atau extract text misalnya bisa juga. Nah, mungkin bisa seperti ini sih bikin. Eh, kem- nah, salah satu contohnya yaitu kita bikin seperti ini. Ini kita bikin get file dulu untuk baca si CSV-nya gitu kan ya. Terus ini kita coba split text-nya gitu kan, split text-nya untuk membaca misalnya tadi isiannya itu adalah A, B, satu, dua misalnya. Nah, ini mungkin akan diproses lagi gitu ya. Eh, Terus yang berikutnya di extract text. Eh, kita sambil lihat di ininya. Nah, ini kita coba dulu ya. Hmm, ini untuk baca filenya, misalnya nih ada di folder apa?
Terus ini kalau misalnya mau bikin nama filenya boleh disimpan di sini di file filter. Terus kita setting ini misalnya source-nya apakah dihapus atau enggak kalau sudah diproses gitu kan, tinggal di sini pilih. Terus ini perlu dicari, lakukan pencarian ke subdirectory atau enggak, bisa dipilih itu juga kayak gitu. Terus ketika ini di running kan nanti hasilnya adalah flow file ya. Nah, di flow file di tahap berikutnya ini untuk membaca split text-nya gitu kan, header-nya berapa atau misalnya apa aja isinya dan sebagainya gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya terlalu banyak ini akan kita split menjadi 3 file dan sebagainya gitu, itu bisa juga di sini. Terus selanjutnya di ekstrak. Nah ini di ekstrak ini kita akan melakukan membaca setiap variabelnya gitu kan ya. Makanya di sini kita coba bikin properti baru. Misalnya ini untuk kolom pertama, yang untuk kolom kedua gitu ya. Terus yang di berikutnya ini akan replace tadi teksnya menjadi SQL comment itu kan dengan diisi variabelnya. Nah, selanjutnya langsung kita isi di SQL ini gitu kan, kayak gitu, diinputkan ke SQL. Kalau kita cobain misalnya misalnya ini file yang tadi ya, ada 3 file gitu kan. Bentar. Ini SQL-nya ke MySQL, berarti mungkin perlu kita buka dulu MySQL-nya. Nah, ini di tabel ini masih kosong, di inventory ini masih kosong. Terus filenya yang tadi ini, isinya ini kita coba running. Misalnya ini kita coba, ini kita kopikan dulu di sini di input, kita coba running. Kita running sekali misalnya. Nah ini udah hilang. Nah di sini dia ke proses ya, active thread-nya 1. Sambil nunggu. Nah ini mungkin hasil bacaan filenya. Nah ini hasil baca filenya yang tadi ya, isinya ini sama dengan yang tadi ya. Nah ini yang dimaksud flow file tuh ini gitu ya. Nah ini flow filenya. Flow file sendiri punya atribut ya, position, UID, file name. Nah ini file name-nya masih sama, nggak diubah apa-apa. File size, queue duration, penalize dan sebagainya. Nah di sini kalau kita klik di sini yang tadi saya jelaskan kan, flow file sendiri kan ada punya detailnya yang ini buat atribut-atributnya gitu kan ya.
Nah, ini kita bisa menambahkan atribut juga di sini nih. Misalnya file path yang awalnya di mana, terus ini filenya dibikin kapan sih gitu ini di sini. Nanti yang tadi saya sebutkan update atribut. Nah, update atribut itu nanti atribut si ininya akan kita rubah gitu. Kayak gitu. Nah, terusnya di sini kita bisa langsung gitu kan di eh, karena ini isinya cuma satu file, ya ini cuma satu file, kita coba running yang split text ini ya. Nah, kita lihat ketika di split itu hasilnya 3 file. Ini. Walaupun file name-nya sama tapi ID-nya beda-beda ya. Kita lihat lagi di sini ada atributnya gitu kan semuanya ya. Atau kalau kita baca isinya apa sih? Nah, ternyata per baris aja gitu. Berarti kan dari sini mungkin kalau ada kebutuhan buat memecah file bisa di konfigur di sini gitu kan. Apakah satu baris, dua baris, tiga baris dan sebagainya gitu kan. Mungkin kalau misalnya filenya terlalu besar nanti teman-teman bisa dilakukan pakai yang ini. Nah, hasilnya di sini ada 3 file. Terus di sini kita coba di ekstrak teksnya misalnya kita post dulu helm. Nah, ekstrak teks itu fungsinya buat apa? Nah, di sini kita akan eh, baca nambahin atribut file nih. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada quantity sama SKU ya. Quantity itu misalnya ini ada regular expression-nya, kolom apa aja sih yang dibaca oleh quantity gitu kan, atau SKU ini kolom apa aja nih yang dibaca oleh SKU misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan kenapa nih cuma satu, karena tadi saya runningnya sekali ya, jadi filenya cuma sekali yang keproses gitu. Kita lihat di sini. Nah, isi filenya tetap sama gitu kan ya, tapi kan yang tadi kita lakukan di sebelumnya itu adalah update atribut ya, SKU sama ininya. Nah, di sini sudah muncul nih quantity kita ini 10 gitu kan ya, sama yang SKU-nya AB. Nah, ini kan karena kita update atribut di uh, ekstrak teks yang tadi gitu kan. Oke. Terus dari sini kan kalau kita lihat uh, filenya masih berupa ini ya, tidak ada perubahan di konten gitu kan, karena di prosesor yang sebelumnya kita cuma mengganti atributnya aja gitu kan. Nah, baru di tahap berikutnya misalnya kita coba di replace tag misalnya ini. Nah, replace tag-nya sendiri setiap ada ketemu ya ini langsung di replace gitu kan ya. Dia akan menjadi query tertentu gitu kan. Di sini variabel dari atribut itu akan dimasukkan di sini. Kalau seperti yang kita lihat ini kan ada insert into inventory, SKU dan value-nya ada muncul di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil setelah replace tag-nya. Kalau di sini itu tadi bentuknya masih CSV, kita lihat di sini hasilnya adalah, nah ini udah bentuk SQL comment gitu kan ya. Jadi setiap baris CSV tadi akan dirubah menjadi SQL comment gitu, dengan nilainya yang sudah diisi tadi. Ini kan sudah diisi tadi kan ya, dijadiin sebagai atribut di yang sebelumnya gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat pun di sini sebenarnya dia value-nya masih ada di atribut juga gitu. Nah, kita lihat sini ya. Nah, di bawah. Nah, ini value-nya masih ada di atribut gitu kan. Jadi update atribut ini bisa di banyak manfaatnya, nanti teman-teman bisa menyimpan variabel atau menyimpan naming atau menyimpan tanda. Misalnya kapan file ini dibikin, kapan file ini diupdate itu bisa diubah gitu. Gitu. Setelah itu baru kita input ke eh, database. Oh ya, ini sudah, nah ini udah sukses ya mungkin ya. Di reportnya sih mungkin cukup. Ini cuma file aja gitu kan ya.
masih isi yang sama yang tadi, karena kita tidak yang jalan kan flow filenya sendiri gitu, antar flow. Nah, ini kalau kita lihat di sini hasilnya sudah masuk ke dalam sistem, ke database-nya gitu kan ya. Kayak gitu. Kurang lebih itu dulu mungkin ya, karena sudah maghrib, eh, kita rehat dulu untuk sholat maghrib. Mungkin sekitar 20 menit kita kembali lagi pukul 18.10 mungkin ya, 18.10. Sekalian teman-teman bisa langsung nyobain juga yang ini ya, flow yang ini. Nanti kita diskusi lagi kalau misalnya ada yang error atau yang belum berhasil. Sekian dulu mungkin ya. Terima kasih. Kita rehat salat maghrib dulu. 18.10 mungkin ya.